Bapa ku cintakan. Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan itu memanggil kita saudara, dan Tuhan tuh pasti mau melihat anaknya, umatnya memiliki keuangan yang sehat. Amin apa amin? Siapa yang mau keuangannya sehat? Angkat tangan dulu. Ya, sehat itu artinya apa? Pokoknya cicilan teratasi. Ya, segala kebutuhan teratasi. Ya, jadi tidak ada jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, jadi Tuhan itu mau saudara, hidup kita ini mengalami kelimpahan, bahkan kita bisa menjadi berkat lewat keuangan kita. Tetapi seringkali ya itulah orang Kristen. Ya, dia mau mengalami semua yang baik tapi tidak mau melakukan kewajibannya dalam firman Tuhan. Saudara, saya selalu berkata begini. Berkat Tuhan itu ada syaratnya. Kasih Tuhan itu nggak ada syaratnya. Contohnya bagaimana? Ketika kita berbuat dosa, bahkan Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anaknya, itu bukan karena kita ini baik. Tanpa syarat Tuhan menebus kita, tanpa syarat Dia mengambil saya menjadi anaknya. Bahkan ketika saya berdosa, Tuhan pilih saya. Jadi bukan karena kita baik, nggak ada syarat apa-apa. Saudara bikin dosa kemarin, hari ini saudara datang pada Tuhan, saudara minta ampun. Tuhan nggak ngomong gini, kamu lakukan dulu syaratnya, baru kamu datang minta ampun. No, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Makanya saudara, di dalam Alkitab kita lihat janji-janji Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mengikuti ketetapan-ketetapanku, maka perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Itu satu, ada sebab, ada akibat. Apabila engkau dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Ada sebab, ada akibat. Ya, itu semua janji Tuhan. Nah, bagaimana kita ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami keuangan yang sehat? Ya, itu sangat penting. Kita seringkali hanya pengen berkat. Tapi kita lupa ada janji Tuhan, ada syarat yang harus kita lakukan supaya janji itu tergenapi di dalam hidup kita. Hari ini tema kecilnya, ya tema besarnya keuangan yang sehat. Tapi tema kecilnya adalah persembahan persepuluhan. Nggak usah menatap saya dengan muka yang kayak begitu. Saya tahu ini tema yang sulit untuk dijabarkan kepada orang percaya. Tetapi mau tidak mau, saya berdoa Roh Kudus memimpin saya ya untuk memberitahukan kebenaran supaya kita mengalami kemerdekaan, kesehatan dalam keuangan. Dan firman itu hanya bagi mereka yang mau kok saudara. Tidak ada paksaan. Kalau saudara mau lakukan, silakan, Anda yang akan diberkati. Saudara tidak lakukan juga tidak apa-apa, Anda yang akan menanggung resikonya. Nggak usah tegang gitu mukanya. Senyum sedikit saudara. Jadi saya tidak terintimidasi menyampaikan ini. Saudara, ya banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu, perpuluhan itu kan di perjanjian lama. Ya, kita kan sudah di perjanjian baru. Bagaimana kita masih bisa memberi perpuluhan lagi? Itu sudah di perjanjian lama. Saudara dengar baik-baik. Kenapa perjanjian lama itu ditulis? Tidak dihilangkan supaya kita belajar dari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Saya berkata begini saudara, perpuluhan itu Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu kita tahu bersama, 12 suku Israel, 11 suku itu mendapat bagian tanah. Mereka bekerja sebagai petani, sebagai peternak. Tapi satu suku yaitu Lewi dikhususkan menjadi pelayan Tuhan atau imam. Nah, persepuluhan dari 11 suku ini harus dibawa ke Bait Allah untuk siapa? Untuk umat, untuk Lewi, untuk hamba-hamba Tuhan agar ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Persepuluhan itu untuk mencukupi pelayanan, tapi jangan dimasukin saham. Ini pesan bagi gembala-gembala. Saya bukan hanya berkhotbah bagi jemaat,
Tapi saya berkhotbah bagi kita semua pelayan Tuhan dan juga gembala-gembala sidang. Seringkali di satu gereja itu karena uang kebanyakan dimasukin saham. Nah di masa pandemi terjadi pemurnian. Kena saham sampai ratusan miliar. Kapok, itu namanya pemurnian. Bilang amin dong. Biar bertobat yang dengar. Jadi uang jemaat juga gak bisa disalahgunakan. Saudara, kenapa? Jemaat itu memberi perpuluhan tuh dengan mengalahkan kedagingan. Saya tahu tidak mudah. Banyak yang datang, Bu, saya cicilannya itu segini. Saya terima itu segini. Kalau saya ambil tuh perpuluhan, saya tidak cukup. Saya cuma bilang ini, jadilah sesuai imanmu. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan itu untuk melatih sikap hati kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang. Katakan amin. Jangan rakus akan uang, saudara. Uang itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa, saudara? Yesus berkata, kita baca dulu Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ini tidak ada di dalam ayat ya, tapi nggak apa-apa. 6 ayat 24. Kenapa sangat berbahaya kalau kita menjadi hamba uang, saudara? Yesus berkata begini, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dirinya dengan Allah, dengan penyembahannya itu siapa? Uang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dunia ini, saudara, orang kalau tidak bertobat, yang dia cari apa? Nomor 1, orang yang tidak bertobat, gak kenal Tuhan, yang dia cari apa? Apa, saudara? Gak usah pura-pura gak tahu. Yang dia cari uang. Orang yang mengenal Tuhan, yang sudah percaya pada Tuhan, harusnya yang dia cari Tuhan. Tapi ternyata di dalam prakteknya masih banyak orang yang ngaku Kristen, tapi lebih fokus kepada uang daripada Tuhan. Kenapa, saudara, saya berkata bahwa perpuluhan itu wajib? Karena kita ini sebenarnya bukan hanya 1/10 yang Tuhan punya. 1000% dari hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat itu baik-baik. Ketika engkau memberi persepuluhan, itu hanya untuk melatih sikap hatimu itu tidak pelit, tidak tamak, tidak rakus akan uang. Kenapa kita harus berlatih terus memberi perpuluhan, mengalahkan kedagingan untuk memberi, saudara, supaya kita nggak jadi hamba uang yang mengabdi kepada Mamon. Karena kalau engkau mencintai Mamon, engkau pasti akan membenci Tuhan. Makanya banyak orang itu gampang, saudara, nyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Waktu diminta uangnya, halo, pret. Nyanyi pinter, orang Kristen tuh kalau di gereja nyanyi pinter, kayak iya oh. Tapi waktu sudah bicara soal uang, sorry Tuhan, hatiku kuberikan, jiwaku kuberikan, tapi dompetku tunggu Tuhan. Makanya kita ini tidak pernah mengalami yang namanya kesehatan di dalam keuangan. Dan hati-hati, saudara, jangan terjebak. Tapi kita maunya diberkati banyak. Sementara kalau sudah bicara menabur, tunggu dulu, banyak nih yang terdapat di sini, gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja bertobat. Ya, apalagi ngasih persembahannya, lagunya persembahan kami sedikit sekali. Sedikit terus ngomong apa? Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar nggak? Udah ngasihnya sedikit, minta Tuhan terima dengan senang. Lalu terdengar suara dari surga, malaikat bernyanyi, berkat yang ku beri. Nyanyi, sedikit
sedikit sekali. Lalu apa? Kiranya Engkau terimalah dengan senang. Halo saudara. Ada sebab, ada akibat. Ada janji firman Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu ada janjinya. Nah, mari kita buka Maleakhi pasal yang ketiga, saudara. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Apa kata firman Tuhan di sana? Ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ingat, Tuhan tidak berubah, janjinya nggak pernah berubah. Sejak zaman, dikatakan ayat yang berikutnya, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ini terjadi kepada bangsa Israel. Mereka ini sudah berbuat dosa, melanggar ketetapan Tuhan, tapi nggak ngeh-ngeh. Dikatakan Tuhan kembali. Dengan cara apa Tuhan kami kembali? Emang kita salah apa? Ada orang-orang yang nggak tahu diri, saudara. Ya kayak bangsa Israel ini. Nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Tuhan bilang, nenek moyangmu sudah melanggar semua ketetapan dan titah-titahku. Karena itu kamu harus kembali, supaya aku kembali kepadamu. Dan dengan polos mereka tanya, bagaimana caranya kita kembali? Apa yang sudah kita lakukan? Ayat yang berikutnya berkata begini. Tuhan berfirman, bolehkah manusia menipu Allah? Ya, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Orang yang tidak mentaati dan main-main di dalam hal keuangan dimasukkan dalam kategori menipu Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya? Bangsa ini bertanya, emang bisa Tuhan ditipu? Tuhan gak bisa ditipu. Tapi bagaimana caranya kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pada zaman dulu Tuhan mengatur bangsa ini, kamu harus membawa persembahan ini, persembahan khusus ini. Tapi mereka tidak melakukannya. Ayat berikutnya berkata begini. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Sudah kena kutuk, nggak sadar, nggak ngerti, masih tipu Tuhan lagi. Ini sangat berbahaya, saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ingat sekali lagi, soal memberi itu soal sikap hati. Ya, Tuhan melihat sikap hati. Masalah uang, masalah jumlah, Tuhan tuh gak pernah minta dari kita. Tuhan juga tidak butuh uang kita. Tapi kenapa Tuhan mengatur ini? Untuk melatih diri kita nih gak mata duitan. Karena banyak orang terlihat kaya di depan manusia, tapi engkau miskin di hadapan Tuhan. Jangan menilai orang kaya itu dari apa yang dia pakai. Jangan pernah engkau nilai dia kaya, tasnya 1M. Baju yang dia pakai semua bermerek, berliannya gede-gede segini. Sorry, kalau engkau tidak menabur dan engkau memberi hanya sedikit bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan, engkau tidak pernah menabur, maka engkau orang termiskin di hadapan Tuhan. Kaya atau miskinnya kita di hadapan Tuhan tidak dinilai dari barang yang kau miliki di dunia ini, tapi dari sikap hatimu ketika engkau memberi. Katakan amin. Makanya gak usah sombong. Tapi mari kita cek hari ini, bagaimana sikap hati kita di dalam menabur. Apakah kita ini masih hitung-hitungan dengan Tuhan?
Ataukah kita mau menjadi bendaharanya Tuhan? Saya bukan hanya berkhotbah karena saya mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya melihat buktinya hari-hari ini. Bagaimana Tuhan memberkati saudara. Banyak orang datang berkata, Bu, saya enggak cukup, Bu. Kalau saya kasih perpuluhan, udah pasti saya tuh enggak cukup, Bu. Gaji saya 10 juta. Kalau saya kasih perpuluhan 1 juta, mana cukup saya hidup dengan 9 juta. Saya mau tanya saudara, orang gaji 5 juta cukup? No, apalagi di Jakarta. Ditambah jadi 10 juta, cukup? Gaji 10 juta cukup enggak? Ada orang di sini? Saudara digaji 10 juta cukup? Enggak. 15 juta cukup enggak? Enggak lagi. 20 juta cukup? Tidak cukup. 25 juta? Tidak cukup. Akan selalu kita berkata tidak cukup. Lalu nunggu cukupnya kapan? Kalau kita berkata saya nggak cukup, Bu, kalau menabur, berarti engkau kurang iman. Karena untuk menabur jangan tunggu cukup. Di dalam Alkitab persembahan terbesar yang tercatat di dalam Alkitab bukan dari orang kaya. Dari seorang janda miskin yang memberi dengan sikap hati yang benar. Karena dia tahu hidupnya seluruhnya milik Tuhan. Saya mau bersaksi saudara, kalau di depan kita ini kita nggak tahu keadaan seperti apa. Tapi Alkitab tidak pernah bohong. Tuhan bilang siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Engkau memberi sedikit, engkau akan menuai sedikit. Engkau beri banyak, engkau akan menuai banyak. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya sebagai pendeta. Mari kita uji hari ini hidup kita. Saya pernah mengalami yang lamanya tinggal punya uang 50 ribu. Tiba-tiba orang datang untuk bawa anak sakit, pinjamnya berapa? 50 ribu. Suami saya masuk ke kamar ngomong, Say, ada orang di luar pinjam uang berapa? 50 ribu. Padahal uang kita kan tinggal 50 ribu ya. Kenapa dia nggak pinjam 25? Kalau 25 kan masih bisa bagi 2. Suami saya ngomong begini, saya nggak bisa memutuskan. Karena kalau tanya saya udah pasti nggak saya kasih. Kita juga harus berhikmat, besok kita nggak ada uang. Terus suami saya bilang, tapi kamu aja yang putusin karena imanmu tuh nyampe yang gini-gini, aku enggak nyampe. Saya masuk ke kamar saudara, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan datang berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Tabur, beri. Berat bagi saya, sangat berat. Tapi Tuhan suruh, lalu firman Tuhan lagi berkata, aku yang menyediakan benih bagi para penabur. Benih itu dariku, kamu cuma penaburnya. Berikan. Saya nggak tahan malam itu, saya bilang suami kasih. Nggak usah harap ganti. Dia bilang minggu depan saya ganti. Tidak usah, bawa aja. Kalau saudara meminjamkan seseorang, jangan pernah harapkan ganti loh. Kalau engkau tidak sanggup memberi dia pinjam 10 juta, kasih sesuai takaran imanmu supaya engkau tidak berdosa. Daripada saudara harap ganti, orang yang nggak bisa ganti, saudara tagih-tagih dia nggak kasih, bikin status lagi di Facebook. Banyak orang Kristen yang kayak begitu. Lebih baik engkau beri sesuai takaran imanmu dan relakan itu. Ya, relakan. Kalau dia bilang, saya pinjam 20 juta. Saudara jangan bohong, saya nggak punya. Sorry, takaran imanku nggak nyampe 20 juta. Saya kasih aja kamu 5 juta, nggak usah balikin. Begitu caranya saudara, supaya kita nggak berdosa. Akhirnya suami saya kasih, yakin nih kasih, besok anak kita nggak ada susu loh. Tuhan bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dikasih saudara uang itu. Saudara tahu nggak tunggu lama, besok ada orang memberkati kami 10.750.000. Itu 20 tahun yang lalu loh. Jangan pulang dari sini cari-cari orang yang mau pinjam 50.000. Tuhan tuh nggak bisa direkayasa. Dia melihat sikap hati kita. Tuhan cuma mau uji. Nih ya punya duit tinggal segitu. Ini orang mata duitan apa enggak? Tapi banyak orang sekarang berani loh beli tas miliaran, beli tas ratusan juta, naburnya saiprit. Malu di hadapan Tuhan, malu. Malu saudara. Jangan engkau pikir orang memandang kau hebat dengan semua yang kau pakai. Tapi berapa taburanmu? Saya mau bersaksi kepada saudara. Saya sampai hari ini beli tas 30 juta gak berani saya. Kecuali dikasih orang saya pakai. Tapi kalau beli, no. Tapi maaf saudara, saya tabur untuk pembangunan gereja di desa. Setiap minggu, Pak, ini yang gereja hari ini minggu pengeluaran berapa? Kami lagi ngedak, Bu. 84 juta.
Saya beli tas dapat berapa saudara? Tapi Tuhan memberi saya hati yang begitu luar biasa. Saya tabur gak pernah mikir. Tapi saya mau beli tas 30 juta gak berani. Tapi saya bersyukur. Tuhan masih taruh alarm itu di hati. Makanya saya bilang jangan nilai orang kaya dari barang yang dia pakai. Kalau itu cuma buat kepuasan dan kesombongan dirimu, maaf, engkau gak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan apa yang kita pakai dinilai Tuhan. Belajar menabur. Dan ketika saya terus melakukan itu, saya mau bersaksi sama saudara sampai hari ini. Lumbung saya terus diisi oleh Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi, bayangkan saya mau buka sekolah misi. Bolak-balik ke Jawa Tengah, mau cari daerah Karanganyar tanah. Kami punya kerinduan bangun sekolah misi, lalu kami akan sekolahkan orang-orang dari kampung untuk jadi hamba Tuhan. Lalu mereka harus pulang ke desa-desa, gereja tidak lagi ada di mana-mana. Kita hamba-hamba Tuhan sudah gak saling peduli. Yang di kota mana ada peduli sama yang di desa. Saya berdoa, Tuhan saya sudah siapkan uang untuk beli tanah. Kita cari-cari di daerah Solo, Karanganyar. Ada yang sesuai harga, izin di situ gak bisa. Ada yang bisa izin tapi harganya selangit. Saya hanya berdoa, Tuhan saya mau taat melakukan kehendak-Mu. Tuhan yang tunjuk jalan. Tiba-tiba ada jemaat Mesbah Doa di Semarang. Dia bilang, dia dengar saya mau buka sekolah misi. Dia pinjemin tanahnya 4.000 meter saudara lebih. Ibu pakai aja 10 tahun. Ya, tapi saya imani saya beli itu tanah. Gak ada yang amin loh. Tolong agak respon yang agak rohani dikit ya, amin gitu ya. Dia pinjemin saya 10 tahun, lalu untuk saudara luar biasanya ketemu ini tanah dipinjemin gak usah bayar Bu. Ketemu pemborong yang mau membangun, ibu tidak usah bayar, saya ikut nombok. Yang gambar sekolahnya ibu tidak usah bayar, saya menabur Bu. Saudara lihat itu, saya tuh di mobil meneteskan air mata. Tuhan tuh ngomong gini, aku tidak cari orang yang punya uang. Karena uang, kekayaan tuh milikku. Aku cari orang yang punya hati. Ketika ada orang yang punya hati dan punya iman, maka proyek-proyekku di bumi ini bisa terjadi. Ada orang yang bilang, Bu itu proyek rugi loh sekolah misi. Saya meneteskan air mata, saya bilang ini proyek Tuhan. Kita harus cetak hamba-hamba Tuhan untuk mereka pergi dan memenangkan bangsa ini. Kalau kita cuma pikir diri kita tiap minggu ganti tas, ganti ini, ganti itu. Sampai kapan saudara? Kau gak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Maaf, satu saat ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban loh. Setiap bulan kamu aku berkati berapa? Yang kamu pakai untuk menabur berapa? Yang kamu pakai untuk memuaskan diri berapa? Saudara, waktu saya tidak memikirkan diri saya, banyak orang yang Tuhan siapkan untuk memikirkan saya. Percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah berbohong. Dia bilang apa? Kalau engkau mengembalikan milikku, aku akan menghardik belalang pelahap. Ada orang dapat gaji 10 juta, dia gak mau kasih 1 juta. Dia bilang terlalu besar Bu. Minggu depan anaknya sakit, berobat, datang ke rumah sakit, 750.000. Minggu depan mobilnya ditabrak. Dia harus bayar asuransi sekian ratus juta. Waktu dia hitung-hitung totalan, saya malah tombok banyak ya. Iya, itu belalang pelahap. Waktu engkau tidak memberi dan mengembalikan milik Tuhan, maka berkatmu tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Uangmu habis, engkau gak sadar. Harus ini, harus itu, sakit, ini. Waktu dihitung, gaji 10 juta. Untuk belalang pelahap dia keluarin 3,5 juta. Kenapa? Karena engkau gak percaya pada janji Tuhan. Hidupmu kena kutuk. Itu yang Alkitab bilang. Kita gak rasa saudara. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita duga. Harusnya kan itu tidak terjadi. Ya, kayak seseorang yang bersaksi kepada saya, Bu Dewi, saya ini dari muda ke dokter syaraf terus Bu. Saya suntik syaraf. Tapi ketika saya dapat channel Ibu, saya ikut Mesbah Doa setiap malam. Setelah pandemi Bu, 2 tahun saya gak pernah ke dokter syaraf Bu. Obat saya itu Mesbah Doa. Setiap kali mau datang penyakit saya putar Mesbah Doa, saya nyanyi pujian penyembahan, saya sembuh 2 tahun. Jadi uang yang untuk saya pakai berobat 2 tahun, saya mau tabur buat pelayanan Ibu. Dia transfer berapa saudara? 200 juta. Itu belalang pelahap selama ini pakai dia untuk terus berobat syarafnya. Ketika dia bertemu dengan firman Tuhan, dia disembuhkan oleh firman.
Dan akhirnya saudara, uang itu dia pakai untuk menabur bagi pelayanan misi. Saudara lihat, jangan sampai tanpa kita sadari, di dalam hidup ini banyak belalang-belalang pelahap hanya karena kita ini gak berani menabur. Ayo saudara, kita percaya ya. Saya ini berkata begini bukan supaya saudara tabur sama saya loh, enggak. Ya, buka kepekaan, Tuhan aku mau melakukan bagianku di dalam kerajaan-Mu ya. Dan saya pengen kita baca saudara, dan Tuhan berkata di sana tadi Maleakhi pasal 3 saudara, Tuhan berkata begini, aku Allah semesta alam, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kalau hidup kita memang menjadi berkat dan kita saudara orangnya menabur berani, ada alasan untuk Tuhan memberkati kita. Biar dia temukan alasan apa dalam diri kita itu dia harus memberkati kita. Karena kita mau menjadi orang yang menjadi bendaharanya Tuhan. Maka jangan tunggu cukup bagi dirimu. Karena tidak akan pernah cukup kita. Dikatakan di sana sebab ya firman Tuhan berkata, maka segala bangsa, ayat yang berikutnya, maka segala bangsa akan menyebut apa? Kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ya dikatakan di sana segala bangsa, orang yang melihat hidupmu akan berkata, ini orang bahagia banget. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan melindungi berkat kita. Ingat saudara, jangan sampai kita ini menjadi hamba mamon. Kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 saudara. Kenapa kita harus berhati-hati supaya kita gak jadi hamba uang? Di sana dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu, baca bersama, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk di dalamnya orang kikir. Bilang kanan kirimu, jangan kikir. Tidak masuk surga loh. Amin saudara. Jangan kikir, terutama untuk pekerjaan Tuhan. Iya, saya melihat saudara, pekerjaan Tuhan terutama orang Kristen itu kasihan pelayanan ya. Kalau saudara lihat di desa-desa sulit. Kenapa? Karena orang Kristen cuma mikirin dirinya sendiri, gak pernah mikir kerajaan Allah. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita semua hatinya terketok. Jangan mikir dirimu sendiri. Karena Tuhan bekerja, dia cari orang-orang yang punya hati. Bagi Tuhan memberkati engkau itu terlalu mudah. Tapi biar dia temukan alasan. Apa alasannya Tuhan itu memberkati kita? Ya, supaya kita ini bergerak bersama bagi pekerjaan Tuhan. Ya, di sana dikatakan orang kikir gak masuk surga. Ayat yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata demikian, baca bersama. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata hari ini, jangan menjadi hamba uang. Apa artinya hamba uang? Uang kalau sudah dikekep, wah ada orang-orang gini begitu gajian, aku sudah terima gaji masuk ke rekening dalam nama Yesus, jangan keluar-keluar lagi. Semakin engkau simpan jadi mata air yang busuk saudara. Tapi kalau engkau menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan, untuk apa uang yang ada di tanganku ini? Apa yang harus aku lakukan dengan uang yang ada di tanganku? Berdoa, bertanya kepada Tuhan.
Untuk apa Tuhan uang ini? Maka Tuhan itu akan mempercayai engkau. Jadilah hamba-hamba yang dapat dipercaya. Jadilah bendahara-bendahara yang dapat dipercaya. Karena ikuti maunya kita ini tidak akan pernah ada puasnya. Tapi ketika kita mau dipakai menjadi alat Tuhan, maka Tuhan saudara sanggup melipat gandakan semua yang ada dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Karena itu saya undang para imam musik maju ke depan. Ya biarlah kita hari ini mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pakai berkat yang ada di tangan kami hari ini. Untuk apa kami pergunakan. Bagaimana kami melakukan pekerjaan-Mu. 100% di hidup kita milik Tuhan. Kita hanya diminta melatih ego kita. 1/10. Ada yang bilang, Bu, saya mau kasih lebih dari itu. Jadilah sesuai imanmu. Ada yang bilang, Bu, gak cukup saya kasih 1 juta. Saya mau kasihnya 500. Jadilah sesuai imanmu. Gak ada paksaan saudara. Karena kerelaan hati itu yang Tuhan lihat. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Karena kami tahu, semua yang ada dalam diri kami itu milik Tuhan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku. mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan di hidup kami. Terima kasih Bapak. Kalau sampai hari ini kami masih bisa makan, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini ajar kepada kami tidak menggunakan uang berkat yang Tuhan beri hanya untuk memuaskan keinginan kedagingan kami. Ampuni kalau selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipakai di akhir zaman untuk melakukan kehendak-Nya. Kami berdoa hari ini, pakai hidup kami Tuhan. Jangan biarkan mata kami hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, hanya tertuju kepada uang, 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 dan uang, sehingga kami tanpa sadar kami sudah menjadi hamba uang. Ajar kami memandang dengan mata iman bahwa Engkau Tuhan sang pemegang kendali atas hidup kami. Semua yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Bahkan nafas ini pun adalah anugerah-Mu. Kami sehat, kami hari ini ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu di hidup kami. Karena itu ajar kami membalas cinta kasih-Mu di hidup kami dengan berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Katakan saudara, Tuhan, aku serahkan hidupku, hatiku, bahkan keuanganku ke dalam tangan Tuhan. Berbicara dan tuntun kami.
untuk melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kami mau belajar mengabdi hanya kepada Tuhan dan bukan kepada mamon. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, pekerjaan, usaha. Dan Engkau yang berjanji Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sehingga kami berkelimpahan. Dan orang yang melihat hidup kami akan berkata, sungguh kami berbahagia karena Tuhan menyertai kami. Engkau hardik belalang pelahap, sakit penyakit, kerugian-kerugian yang seharusnya tidak terjadi. Seringkali kami lupa betapa banyak belalang pelahap yang ada di hidup kami karena kami tidak taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar hari ini, belajar Tuhan, untuk mengalahkan kedagingan kami, mengembalikan milik-Mu Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.